Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Syah dengan NIM 2404075020226 dari kelas M242. Di sini saya akan memperlihatkan proses belajar saya mengenai materi hakikat pemerolehan dan perkembangan bahasa. Dan di akhir video saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Adapun kesimpulan dari pembelajaran saya, yang pertama pengertian pemerolehan bahasa anak. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Selanjutnya, pengertian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Melalui proses pendidikan formal, pengajaran bahasa hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dengan acuan kurikulum yang telah diadakan dan disepakati bersama akan keberadaannya. Adapun teori pemerolehan bahasa ada 4. Yang pertama, teori behaviorisme, teori nativisme, teori kognitivisme, dan teori interaksionisme. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menggunakan kemampuan sensor dan gerakannya untuk melakukan eksplorasi dan memperoleh pemahaman dari lingkungan sekitarnya. Tahap ini sering disebut tahap prasimbolik dan praverbal. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Tahap ini, anak-anak sudah dapat menggunakan simbol-simbol konsep dan ide yang sudah dipahaminya dari tahap sebelumnya. Mereka sudah dapat merespon objek-objek dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan sedikit lebih baik melalui pertimbangan. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Usianya 7 sampai 11 tahun. Tahap ini, anak-anak sudah mulai berpikir menggunakan logika, diterima akal atau tidak sebuah informasi akan disaringnya melalui pemahamannya. Selanjutnya, yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Tahap ini anak sudah mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak. Mereka dapat berpikir secara teoritis dan bernalar dari hipotesis-hipotesis hingga konklusi-konklusi logis, mulai berpikir layaknya orang dewasa. Selanjutnya, faktor-faktor pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu faktor biologis. Yang kedua, faktor sosial lingkungan. Yang ketiga, faktor intelijensi. Dan yang terakhir yaitu faktor motivasi. Cukup sekian dari kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.